iya ini sama dengan Unar. Unar sudah akan saya kasih teks mengenai Garuda, kan di sana ada Amerta, ada Unar itu. Jadi teks-teks yang urusan sama Garuda. Garuda ki ya ora mudeng. Aku saiki takon, Garuda sing gambar kae itu laki apa perempuan? Ya ora ana sing mudeng iki Indonesia iki jan sembrono. Lah nek tidak jelas Pak gendernya kan perkembangannya kacau Pak. Kalau ada laki-laki merasa dia wanita perkembangannya kacau toh. Kalau ada laki-laki wanita merasa pria perkembangannya kan mal praktek kuwi nggo. Nah saya tanya, Garuda ini karepe sing gambar kuwi Sultan Abdul Hamid Pontianak yang gambar awal. Itu karepe lanang apa wedok, jantan apa betina? Ora ono sing iso jawab nganti saiki. Iki siji. Engko tak dudui kowe. Nek wis ora iso jawab. Nomor loro. Untung Allah itu sayang sama bangsa Indonesia. Dia mengizinkan Amerika ngebom Hiroshima Nagasaki itu tanggal 14 Agustus 1945, terus Indonesia merdeka 3 hari kemudian. Ya, sehingga lambang Garuda itu sayapnya 17, ekornya 8. Saiki bayangke nek ngebome Amerika kuwi tanggal 30 Desember. Terus kene merdeka 1 Januari ya Garudane lak ming siji ngene iki. Karo buntute ngene iki. Terus piye Garudane? Jadi saya tuh seneng lihat Indonesia tuh, ya Allah iki anakku sing tak sayang tenan, ya Allah. Kuwi aku mbayangke angger ndelok gambar ngene-ngene iki aku mesti guyu. Walah, ya Allah alhamdulillah merdekanya tuh kok tanggal 17. Bayangin kalau 1 Januari kayak Garudane iki. Itu Garuda. Kapan-kapan saya ceritain asal-usul Garuda ini berdasarkan teks, berdasarkan literasi, berdasarkan main resource, saya nggak berdasarkan khayal saya. Itu ya, saya mencari bahan-bahan dan saya dapat buku-buku kuno, buku-buku lama dan jadi saya ini Garuda itu bukan burung, Bu. Garuda itu nama burung, bukan burung. Kalau burungnya tuh elang, raja wali, ulung, cipret, emprit, ya. Namanya si elang ini namanya Garuda, yang ngasih nama ibunya. Ibunya ini dalam posisi dia dijajah oleh kakaknya sendiri. Kakaknya ini kerjasama sama naga, 44 jumlahnya, sekarang tinggal 9. Ya, itu menjajah adiknya dengan manipulasi karena mereka dulu itu menebak, itu ada kuda yang lewat di Cakrawala. Ya. Terus 2 bersaudara anaknya raja ini bedean kae, buntutnya warnanya apa? Ekornya warna apa? Kakaknya mengatakan hitam, adiknya mengatakan enggak, putih. Ternyata begitu kudanya mendekat benar-benar putih. Kakaknya panik, padahal perjanjiannya siapa yang kalah akan jadi budak yang menang. Jadi berarti kakaknya akan jadi budak adiknya. Akhirnya si kakak ini memanipulasi, nyuruh naga 44 itu nyembur ekornya kuda. Akhirnya tidak menjadi putih lagi, wong wis disembur. Ya, akhirnya adiknya kalah, terus dia berpuluh-puluh tahun menjadi budak dari kakaknya. Akhirnya dia berdoa kepada dewa, akhirnya dewa memberi kasih sayang ke dia. Oke, kue tak kei anak jenengke Garuda. Gitu. Jadi anaknya si adik ini namanya Garuda, burung, ya, namanya Garuda. Tugasnya Garuda adalah membebaskan ibunya dari perbudakan jin-jin, naga-naga. Terus keliru cangkemku wijan. Gitu. Ini Idul Fitri kita. Idul Fitri kita adalah Pak Edat ya. Idul Fitri itu kan kita refresh, detox kan gitu, detox. Nah, levelnya berbeda, ada kefitrian profesional. Saya dokter, kamu insinyur, kan gitu. Itu kefitrian profesional, kayak seniman, kayak pejabat. Terus ada kefitrian budaya loh, saya orang Madura. Gitu loh. Saya orang Madura, saya orang Jawa, saya orang Bugis kan gitu. Itu kefitrian budaya. Ada lagi kefitrian kemakhlukan, kefitrian khuluqiyah. Saya manusia, saya bukan binatang kan gitu. Nah, sekarang ada kefitrian yang lebih dalam, lebih tinggi lagi. Manusia itu makhluk jasad apa makhluk rohani? Nah, baru cari kefitriannya.
manusia itu penduduk bumi yang ingin masuk surga, ataukah penduduk surga yang dolan ke bumi sebentar? Which one? Atau kalau mau pakai ilmu pengetahuan, manusia itu makhluk jasad atau fisik yang menempuh perjalanan spiritual, ataukah manusia adalah makhluk spiritual yang outbound sebentar di bumi, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Yang mana? Kalau konsep ini tidak jelas, kurikulum kita juga bisa salah, ilmu kedokteran kita juga salah. Karena kalau Ibu Dekan tadi mengatakan menahan diri, itu kan soal ilmu dosis, toh Bu? Ya toh Bu? Hidup itu tidak boleh overdosis, harus menahan. Nah, nahan dirinya seberapa? Itu sebabnya kita kuliah kedokteran, supaya tahu persis, jangan under, jangan over. Pertama, kalau sudah jelas bendanya, substansinya, baru ada menahan diri itu dosis. Sebelumnya ada dosis, ada dosis dalam arti substansi. Rasa nganggo pil sing iki wae sik kan gitu ya. Iki engko rada apa ya istilah kedokteran gitu ya. Itu kan kita tentukan ini apa ini, ada beberapa produk. Kita ini saja, jangan ini dulu. Nanti kalau kita lihat ini belum ada perkembangan, baru kita coba yang ini kan begitu. Itu juga menahan diri. Hidup itu kan cuma dua itu, menahan atau menahan itu mengendalikan atau melampiaskan. Hidup itu cuma itu, melampiaskan apa mengendalikan, ngegas apa ngerem. Kan ngene, lah wong urip ki ngegas wae. Ngegas wae. Wis dadi bupati njaluk meneh. Digas meneh, bar kuwi bojone. Bar kuwi besane, bar kuwi mantune. Digas terus uripe. Nginjungkel akhirnya kan begitu. Digas terus ta, Bu. Jadi saya kira itu Mas Edot, kalau ngomong menahan diri, ngomong apa tadi, saya kira mohon maaf agak panjang supaya kita punya metodologi dulu, nanti ngomong apa-apa sudah ada frame-nya yang 6 evolusi tadi. Terakhir ini, yang evolusi kelima itu apa? 4 kan manusia, maka hasilnya asasi manusia sama demokrasi. Kelima adalah kita tidak hidup begitu saja, kita ini dibikin, yang bikin namanya Tuhan. Maka dalam perusahaan hidup kita ada Tuhan. Nah, Tuhan ini posisinya apa? Karyawan apa direktur? Jadi pertimbangannya menjadi beda. Kalau sekarang ini manusia kan direktur, maka ada hak asasi manusia. Ya serapopo. Tapi Indonesia sudah sadar dengan Pancasila, oh ada Tuhan kok. Nah, ternyata Tuhan ini bosnya, kita karyawannya. Maka kalau kita mau mengabdi kepada Tuhan, yang menentukan Tuhan. Masa ono satpam ngatur dewe, aku tugas jam semene ya Pak, lho. Ora, job desk-nya yang mengatur bosnya dong. Jadi kita ini hidup bagaimana, yang ngatur kan yang Tuhannya. Masuk Tuhan malah kita atur, Tuhan awas nek ngabulke. Itu. Nah, ada Tuhan. Nah, tahap keempat ini yang HTI, tahap 6 ini yang HTI maksud itu. Jadi setelah benda, materi, ya, syai, ya, kemudian nabat, kemudian hayawan, kemudian insan, kemudian abdun atau abdullah, yang keenam itu khalifatullah, itu yang disebut khilafah. Jangan setuju khilafah. Lalu tidak ada cara lain di dunia ini, opsinya cuma khilafah. Cuman khilafah yang saya pahami tidak seperti yang dipahami HTI. Semalam saya omongkan panjang lebar, khilafah itu bukan sistem, khilafah itu wineh. Bahwa kamu itu utusan Tuhan, berlakunya harus persis seperti yang dimaui Tuhan. Wong kowe iki mung digawe kok. Nah, khalifah itu artinya Pak, orang yang berjalan di belakang. Jadi kalau ini yamin, iki yasir, iki amam, kalau ini khalf. Khalf itu buntuti. Jadi kita tuh buntuti kemauan Tuhan di belakang Tuhan dan Nabi Muhammad. Nah, khalifah adalah orang yang berjalan menjalankan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi semua orang tuh khalifah. Asal sampean mandi itu berarti sampean sudah khalifah. Jadi khalifah tidak harus negara. Khilafah itu winih tanduran di tanah tertentu tumbuh jadi kerajaan, di tanah lain tumbuh jadi republik, di tanah lain tumbuh jadi NKRI. Itu juga khilafah. Jadi NKRI ya khilafah. Pancasila itu juga khilafah. Pancasila tidak mungkin ada kalau tidak ambil dari nilai Islam. Dia pinjam 6 kata dari Islam. Pancasila itu adil, adab, wakil,
musyawarah, rakyat, hikmat. Itu baru kata. Kalau substansinya semuanya ambil dari Islam. Jadi kalau Islam ditentangkan dengan Pancasila itu berarti bukan soal substansi tapi soal proyek. Dari 44 naga tadi itu. Gitu. Nah, jadi saya ingin teman-teman juga jangan mempertengkarkan khilafah, karena khilafah itu bukan barang jadi, dia itu pelok, ya, winih, benih. Nanti tumbuhnya kalau dia jadi kedelai, silakan bikin tempe atau mendoan. Kalau tumbuhnya nanti jagung, silakan bikin popcorn, kan begitu. Jadi khilafah atau bukan terus kalau Amerika sudah khilafah pada bidang tertentu. Hukum yang benar itu sudah memenuhi khilafah toh, Bu. Hukum yang benar, pelajarannya benar, ilmu yang benar. Orang mandi itu sudah khilafah. Orang gelem nguyuh, gelem ngising itu khilafah. Karena itu syariat Allah. Syariat Allah itu sholat 5 waktu kan baru 14 abad. Sebelumnya 22 miliar tahun tidak ada syariat Allah seperti itu. Dari syariat Allah itu lebih luas daripada syariat Islam. Kalau syariat Islam itu ibadah mahdhah sejak Nabi Muhammad. Tapi Nabi Isa tidak pernah loh sembahyang. Tidak pernah. Nabi Musa sembahyang tahajud itu tidak pernah. Tidak pernah. Nabi Yusuf itu tidak pernah jemuan. Jadi kalau ketemu di surga lah jenengan Nabi yang nggak tahu jemuan. Kan gitu. Jadi kita tuh jangan bodoh-bodoh amat bahwa yang disebut syariat Islam itu ya hukum alam itu syariat Islam. Gravitasi, angin mengalir ke tempat yang lebih kosong, air mengalir ke tempat yang lebih rendah, ya. Bahwa kalau api membakar yang dibakar akan terbakar, bahwa kita kemudian mengukur air mendidih itu 100 derajat Celcius atau sekian Fahrenheit, ya, dan seterusnya. Itu hukum Allah. Tidak ada gedung yang tidak taat kepada hukum Allah. Kalau gedung ini tidak taat hukum Allah, yaitu gravitasi dan lain sebagainya, ambruk gedungnya. Jadi gedung ini khilafah. Nah, HTI harus tahu itu. Ojo njur khilafah ki ganteni RKI kok bubrah terus. Nah, mereka semalam enggak, Cak, saya enggak gitu. Ah, ya wis nek ngono. Gitu. Itu ya Bapak sekalian. Mudah-mudahan di kedokteran ini kan di sini kan juga masuk angin Indonesia toh. Pertentangan di Indonesia dan di Jakarta kan ya masuk ke sini. Di sini ada yang pro Ahok, ada yang pro Anies. Ngaku wae, jen kabeh ya do ora duwe resistensi lah hubungane Ahok karo Anies ki. Wong aku Anies teko 2 hari sebelum pemilihan dan setelah menang dia datang lagi dan dia bilang, "Nis kowe nek rene meneh syaratnya siji, aku mau nerima kowe nek rene meneh." Apa, Cak? Karo Ahok. Kowe rene meneh karo Ahok itu yang mesra, yang bahagia. Dan sekarang forum saya di Jakarta diminta untuk merukunkan mereka, kan yang minta mereka sendiri. Jadi timnya Ahok dan timnya Anies itu datang ke saya, "Cak, tolong kami dinikahkan kembali." Dinikah kami akan melakukan pernikahan kebangsaan. Kita akan melupakan pilkada dan sekarang kita kompak membangun Jakarta bersama-sama. Tapi dukune kudu Cak Nun. Itu, ya, insya Allah kita lakukan nanti bulan Juli. Gitu, bulan Juli. Itu. Jadi Bapak sekalian di kedokteran, ayo kita cari ilmu yang lebih komprehensif, metodologi yang lebih jernih, yang lebih luas, yang lebih kafah, supaya kita tidak dipertengkarkan oleh kebodohan dan kekurangan ilmu kita satu sama lain. Gitu kira-kira. Termasuk Idul Fitri ini mudah-mudahan wis halal bihalal tenan, ridho biridho tenan, dan Anda diberkahi Allah karena Anda ini orang-orang yang luar biasa mulia di mata Allah, karena Anda ini orang yang menolong orang sakit. Tidak ada yang lebih mulia dari itu, Pak Edot. Allah mengatakan, "Wahai hambaku, aku sakit, engkau tidak menjengukku. Aku lapar, engkau tidak memberiku makan. Aku haus, engkau tidak memberiku minuman." Kan begitu Allah mengatakan. Ya kan bingung sih diomongi. Loh, masa ono Allah kok loro kan itu. Loh, masa ono Allah kok ngelak, ono Allah kok ngelih gitu. Jurnang kopi gitu. Terus Allah mengatakan, "Tidakkah engkau mengetahui itu si fulan, sahabatmu, saudaramu sama itu sedang sakit dan engkau tidak menjenguk dia? Aku ada pada hatinya, aku ada pada dia." Nah, Anda adalah orang-orang yang ini tadi sebelum ke sini kan Pak Edot cek pasien dulu. Dan saya itu tidak kuat jadi dokter, Bapak sekalian. Anda itu hebat. Nah, aku ra kuat.